Pada Jumat 13 September 2025, Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi mengumumkan kebijakan penempatan dana negara sebesar Rp200 triliun pada kelompok bank milik negara atau himpunan bank milik negara yang lebih dikenal dengan Himbara. Kebijakan ini memindahkan sebagian dana dari saldo anggaran lebih yang selama ini tersimpan di rekening pemerintah di Bank Indonesia menuju perbankan nasional. Tujuan utama langkah tersebut adalah memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong percepatan penyaluran kredit, terutama bagi sektor usaha kecil, menengah, dan industri strategis yang dianggap vital bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam konferensi pers yang berlangsung pada hari yang sama, Jumat siang 13 September 2025, Menteri Keuangan menegaskan bahwa penempatan dana Rp200 triliun ini bersifat sementara dengan tenor jangka pendek. Penempatan dilakukan melalui skema deposito atau instrumen on-call, sehingga dapat ditarik sewaktu-waktu bila dibutuhkan untuk keperluan fiskal negara. Pemerintah menekankan bahwa dana tersebut tidak boleh digunakan untuk investasi surat berharga ataupun kepentingan lain di luar penyaluran kredit. Dengan mekanisme ini, diharapkan perbankan Himbara memiliki dorongan tambahan untuk menyalurkan kredit secara lebih agresif, terutama kepada UMKM dan sektor produktif yang masih menghadapi kendala permodalan. Meski demikian, sejumlah ekonom menilai kebijakan ini tidak lepas dari risiko. Pada Sabtu, 14 September 2025, beberapa pengamat ekonomi dari kalangan akademisi menyampaikan pandangan bahwa injeksi likuiditas sebesar Rp200 triliun tidak serta-merta menjamin peningkatan kredit ke sektor real. Tantangan yang dihadapi perbankan saat ini bukan hanya soal likuiditas, melainkan juga lemahnya permintaan kredit akibat kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu. Apabila permintaan kredit tidak meningkat, dana Rp200 triliun tersebut berpotensi mengendap tanpa dampak signifikan terhadap pertumbuhan. Lebih jauh, tanpa pengawasan ketat, kebijakan ini juga bisa membuka celah moral hazard, di mana dana murah justru dialihkan ke sektor-sektor non-produktif atau kepada debitur yang memiliki risiko kredit tinggi. Diskursus publik semakin berkembang pada Minggu, 15 September 2025. Ketika lembaga penjamin simpanan LPS dan Bank Indonesia menanggapi kebijakan ini. LPS menekankan pentingnya mekanisme pengawasan berlapis agar penempatan dana tidak menimbulkan risiko sistemik bagi stabilitas perbankan. Sementara, Bank Indonesia mengingatkan bahwa kebijakan likuiditas skala besar seperti ini harus tetap sinkron dengan arah kebijakan moneter. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan tekanan inflasi dan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran kredit di pasar. Sejumlah praktisi keuangan juga menyoroti perlunya transparansi. Pada Senin 16 September 2025, beberapa organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah mempublikasikan rincian penggunaan dana, termasuk besaran kredit yang berhasil tersalurkan ke sektor UMKM, infrastruktur, maupun industri prioritas. Transparansi dianggap sebagai elemen kunci untuk memastikan dana publik yang sangat besar ini benar-benar digunakan sesuai tujuan awal, bukan sekadar memperbaiki neraca bank milik negara. Pada akhirnya, kebijakan penempatan Rp200 triliun di Himbara menghadirkan dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, langkah ini berpotensi mempercepat pemulihan ekonomi dengan memberi dorongan tambahan bagi dunia usaha. Namun di sisi lain, terdapat risiko tata kelola, potensi misalokasi, serta efektivitas yang patut dipertanyakan. Oleh karena itu, publik kini menanti sejauh mana pemerintah mampu memastikan bahwa dana Rp200 triliun ini benar-benar mengalir ke sektor produktif dan bukan hanya berputar dalam sistem perbankan.